Halo teman-teman, aku lanjut di sini ya yang angka 3 tadi. Minta maaf gara-gara ada telepon. Aku salah mencet tadi, malah yang aku pencet malah bukan ini, malah malah yang tombol merah yang aku pencet. Tadi sampai di mana ya? Galau ya. Kamu tuh di bulan April yang pilih angka 3 tuh penuh kegalauan karena kartu galau menjadi bottom of the deck, menjadi inti dari tebaran ini gitu ya. Mungkin kamu sering galau di bulan April ini ya. Banyak galaunya gitu ya di sepanjang bulan April ini. Nah, yang aku lihat di sini kamu tuh orang di masa lalu ya ceritanya ya. Ini orang di masa lalu. Kurasa beberapa dari kamu di sini nantinya bisa jadi ya orang di masa lalu tuh tiba-tiba hadir, tiba-tiba kontak kamu, entah atau bertemu gitu ya, tiba-tiba bertemu sama orang di masa lalu. Pokoknya kamu tuh apa ya, ada pertemuan dengan orang di masa lalu gitu ya. Atau bisa jadi nggak bertemu, cuman sekedar chatting misalnya, bisa ya. Pokoknya orang di masa lalu itu kayak menjadi cerita ya di bulan April ini gitu loh ya, kembali menjadi cerita di bulan April ini gitu ya, di kehidupan kamu April ini gitu ya. Sekalipun kalian itu tidak apa ya, tidak kembali di sini, tidak balikan gitu loh ya. Yang kulihat demikian di sini ya. Bahkan sebenarnya yang kulihat di sini beberapa dari kamu ya yang pilih angka 3 ini padahal masih cinta sama dia yang aku lihat. Makanya kamu tuh galau aja gitu ya di sini. Kamu masih cinta yang aku lihat di sini ya. Ya kamu nggak bisa gitu dong. Kamu harus apa ya? Kamu kan udah tahu sifatnya orang di masa lalu demikian. Kamu sama orang di masa lalu bisa gagal kan, kamu tahu sifatnya. Masa semua orang sih beda-beda ya. Cuman kalau aku sih, saran dari aku, yang masa lalu biarlah gitu ya. Mending cari orang baru di sini. Buat apa terbelenggu dengan orang di masa lalu gitu ya. Bedanya nomor 1 dengan nomor 3 tadi ya. Kalau nomor 1 itu kan hanya ini sih, hanya pikirannya gitu loh, belum bisa move on dari orang di masa lalu. Nah, tapi kalau di nomor 3 ini ya, orang masa lalu tersebut masuk gitu ya di kehidupan orang ketiga ini, apa, mantanmu itu loh ya, masuk ke dalam kehidupan kamu ini di bulan April ini. Entah dia ngajak balikan, setidaknya kalau nggak ngajak balikan ya apa ya, entah kalian tuh chattingan sekalipun nggak bertemu gitu loh ya, kok kembali berkomunikasi gitu loh ya. Yang aku lihat demikian ya teman-teman. Yang aku lihat demikian di sini. Ini tuh apa ya? Kamu pun masih, perasaan cinta kamu kepada dia sangat kuat di sini yang aku lihat gitu loh ya. Makanya kamu tuh sering galau karena kamu emang apa ya, masih cinta, kamu nggak bisa ngelupain dia. Yang aku lihat kayak gitu di sini. Sebentar. Kamu tuh apa ya, di sini tuh harus bisa bangkit ya dari masa lalu. Kamu kan udah tahu sifatnya dia kayak gitu. Kalau emang kamu itu dia tuh baik ya, bagi hubungan kalian nggak mungkin kan terjadi perpisahan ya kan. Kamu tuh ya harus bangkit dari masa lalu. Apa ya, dengan cara bersosialisasi kayak gitu ya, di tempat-tempat apa gitu ya, biar bertemu teman-teman baru, biar temu koneksi-koneksi baru, orang-orang baru gitu loh ya. Untuk apa ya, setidaknya tuh cara-cara kecil gitu loh ya, cara-cara kecil kamu untuk menemukan tambatan hati ya, kayak gitu. Karena yang kulihat di sini kamu nggak bisa move on gitu dari orang di masa lalu, apalagi orang di masa lalu tersebut kembali masuk dalam hubungan kamu gitu ya, masuk sekalipun cuma chatting gitu ya. Ya jangan kayak gitu. Kalau kamu ingin apa ya,
ingin cinta yang lebih serius ya, kamu harus bersama orang baru. Agar ketemu orang baru, silahkan kamu itu yang aku bilang tadi ya. Sebentar ya teman-teman, sebentar aku pause dulu, ada tamu sebentar. Sorry, aku bosan kan ngomong agak aku menjelaskannya agak nggak nyambung. Kalian dengar sendiri kan, ada orang ngomong itu teman-teman adik aku, jadi aku minta maaf ya. Oke, aku kembali lagi sekarang. Di sini yang aku lihat kamu tuh harus ada tindakan-tindakan kecil. Maaf ya kalau agak mengganggu teman-teman. Maaf ya. Sebentar. Jangan rame ya, aku bikin kontennya. Sorry. Habisnya rame banget sih, aku takut mengganggu konten aku gitu. Apa sih tadi? Oh ya, kamu tuh ya di bulan April ini harus ada hal-hal kecil ya, tindakan-tindakan kecil seperti yang aku bilang tadi ya. Misalnya bersosialisasi, kumpul-kumpul sama teman-teman, kali aja kamu ada orang-orang baru ya, gitu, bertemu teman-teman gitu ya. Mungkin bawa teman baru, kali aja di sana kamu bertemu jodoh, bertemu soulmate kamu. Nah itu yang saran dari tebaran ini buat kamu di bulan April ya, kayak gitu. Karena yang aku lihat di bulan April ini kamu galau ya, galau aja karena orang di masa lalu. Kebetulan orang di masa lalu tersebut kembali masuk dalam kehidupan kamu makin galau di sini ya. Aku lihat kayak gitu. Janganlah, udah tahu kok sikapnya kayak gitu, masa kamu balikan sih? Ya terserah kamu sih, aku cuman kasih tahu aja gitu ya. Coba aku lihat dulu, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Aku penasaran, aku cuma baca tebaran ini aja tapi kan gak ngerti ini kenapa. Oke ya. Wow, penuh rencana di sini. Siapa yang penuh banyak rencana? Dulunya kamu ini ya, hubungan kalian ini hancur karena adanya orang ketiga yang aku lihat ya. Ada orang ketiga di sini ya. Sebentar. Kalian beberapa dari kamu di sini ada yang berkeluarga yang aku lihat di sini ya. Ada yang berkeluarga. Sebentar. Ya, hubungan udah hancur di sini ya. Wow, ada cinta. Oh ya, ada Three of Cup ya. Emang dulunya kalian tuh hubungan kalian hancur karena adanya orang ketiga ya. Ya, hubungan kalian udah nggak ada date ya. Oke, berarti di sini kamu yang pilih angka 3 di sini, kamu tuh orang di masa lalu ya. Di sini aku lihat ya. Kamu tuh ya bener lah, karena aku udah bilang tadi, kamu kan bertemu dengan orang mantan kamu di sini ya kan. Mantan kamu kembali masuk dalam kehidupan kamu ya. Jadi ya kan orang di masa lalu. Dan dulu kehancuran kamu dengan dia itu karena adanya orang ketiga ya yang aku lihat. Orang ketiga tersebut berkulit putih ya yang aku lihat. Sedangkan kamu itu berkulit sawo matang yang aku lihat. Entah itu kebalik atau gimana, karena kalau misalnya versi YouTube aku nggak akan buka kartu berkali-kali ya teman-teman. Beda dengan personal reading. Kalau personal reading itu energi nggak akan kebalik karena aku buka kartunya berkali-kali ya. Di sini bisa saja terbalik, jadi vice versa ya kalau versi YouTube di sini, oke. Kalau aku kayak personal reading ya kelamaan nanti teman-teman. Intinya kayak gitu. Ini sama yang berkulit sawo matang nih ya, atau istri sah gitu ya, istri pertama dulu gitu ya. Kalau yang pacaran ya pacar pertama gitu ya. Itu kan udah nggak ada di sini hubungannya. Nah kamu yang
yang kulit sawo matang di sini kurasa kalau yang menikah tuh yang istri sah di sini ya, yang sawo matang ya. Kalau yang pacaran di sini yang sawo matang ini yang pacar pertama kayak gitu di sini. Terus orang ketiganya nih yang membuat hubungan kalian tuh hancur itu yang berkulit putih di sini yang aku lihat ya. Di sini. Tapi kalau kamu yang berkeluarga di sini ya, yang udah berkeluarga di sini sama yang berkulit putih ini istilahnya bisa jadi juga istri siri ya, pokoknya orang ketiga di sini. Tapi yang kulihat saat sama orang ketiga tersebut saat ini hubungannya udah nggak sehat ya. Yang aku lihat di sini tadi, yang kulihat shuffle tadi tuh sama orang ketiga ini lagi nggak sehat saat ini ya. Saat ini lagi nggak sehat hubungannya ya. Dan kalau yang berumah tangga ya sama orang ketiga ini sampai berumah tangga loh yang aku lihat tadi di sini ya nih, karena ada kartu ini ya munculnya ya. Lihat ada four of one ya, berarti sampai berumah tangga juga. Berarti kalau nikah berarti istri sahnya itu yang kulit sawo matang ya, istri sirinya ini yang kulit putih. Kenapa aku bilang dia istri siri? Karena munculnya di sini kayak gini loh ya. Munculnya tuh four of one, berarti dia nikah siri. Ya, suami kamu mau jujur nggak sama kamu gitu? Karena di kartu ini sudah ini ya fakta ya. Fakta sama orang ketiga ini nikah di sini teman-teman, berumah tangga. Entah dia sama kamu jujur atau enggak, ngaku atau enggak ya, suami kamu tersebut ya. Atau istri kamu ya gimana lah, pokoknya ini nikah loh ini sama orang ketiga tersebut ya. Entah itu nikahnya setelah hancur dari kamu ya, aku kurang paham, nggak mungkin lah aku sedetail itu ya. Pokoknya pada akhirnya sama orang ketiga itu ya, yang bikin hubungan kalian hancur itu ya, dia nikah pada akhirnya ya. Entah nikah siri atau nikah sah. Kan gini loh teman-teman, yang aku lihat di sini ya, ini istri pertama kan ya, istri pertama kan berkulit sawo matang ya, dia enggak. Nah itu hubungan ini hancur karena adanya orang ketiga yang aku lihat. Nah sama orang ketiga tersebut ini nikah itu entah nikah siri atau nikah sah. Kalau misalnya nikah siri berarti masih berkeluarga sama kamu, dia sambil nikah siri udah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nikahnya ketika udah resmi bercerai sama kamu, berarti sama orang ketiga nikah sah gitu ya, kayak gitu loh ya. Yang pasti nikah pada akhirnya sama orang ketiga tersebut ya. Ya bisa jadi nikah siri nikah sama kamu gitu ya, punya istri kamu, istri sah kamu, punya istri siri lagi gitu ya, orang ketiga gitu ya. Suami kamu mau jujur atau enggak, tapi faktanya ini menikah di sini. Ya ampun, kok gini ya. Maaf ya kalau aku buka kartu di sini. Aku minta maaf ya. Aku cuma ngebaca faktanya di sini ya menikah gitu loh, sama orang ketiga tuh menikah di sini ya. Masa aku kan ngebaca kan sesuai kartu. Kalau kamu yang selama ini nggak tahu mantan suami kamu nikah, pasti kamu yang nonton video aku di sini kaget gitu ya. Ya enggak? Silahkan komentar di bawah, bener nggak? Atau kamu nggak tahu ya? Dan tahu ketika lihat video aku di sini, baru tahu kalau mantan kamu tuh nikah siri sama dia gitu loh ya. Ini loh ya fakta di sini loh. Fakta di sini, ya ampun kok gitu ya. Emang laki-laki itu nggak ada nggak ada puasnya. Kadang udah dikasih istri cantik masih aja kayak gitu. Udah belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, belum bisa memenuhi kebutuhan istrinya, anaknya masih aja selingkuh. Karena laki-laki tuh merasa kayak kurang puas aja kayak gitu ya. Sama kayak nomor 3 ini, ternyata sama orang ketiga itu menikah sama orang ketiga di sini. Ya ampun. Maaf ya teman-teman kalau aku bikin kalian sakit jantung di sini. Ya ampun. Sebentar. Yang pasti kamu di sini ya. Oh ya, yang tadi lagi ya, aku mau ngebahas tadi yang sama orang ketiga. Nah, sama orang ketiga di sini yang aku lihat hubungannya lagi nggak bagus juga ya. Saat ini lagi nggak bagus hubungan mereka ya, lagi nggak sehat juga ya, yang aku lihat di sini di lembar ini ya, yang aku lihat lagi nggak sehat. Ya, lagi nggak bagus. Saat ini lagi nggak bagus sama orang ketiga. Bahkan yang aku lihat di sini beberapa di sini yang sama orang ketiga bahkan juga udah pisah juga gitu ya. Jadi sama kamu sama istri sah pisah gitu ya, sama istri siri pada akhirnya juga ada yang udah berpisah, ada yang nggak sehat pokoknya lah kayak gitu. Pokoknya rumah tangga mereka tuh nggak sehat. Emang kayak gitu teman-teman, kalau ngerebut suami orang ya nanti nggak akan ini juga,
pasti mereka akan mengalami hal-hal yang seperti yang dia lakukan kepada istri sah gitu ya. Dia pernah menyakiti orang, suatu nanti juga dia juga akan disakiti. Itu karma ya teman-teman. Kan terbukti kan, hancur kan sekarang dia ya, sama istri-istri hancur yang aku lihat di sini ya. Ini juga nggak ada ya, enggak sih, nggak semuanya hancur, tapi nggak sehat lah di sini ya. Ada yang nggak sehat, ada yang masih bertahan dalam kesakitan, tapi juga ada yang udah pisah di sini teman-teman ya. Kena tulah kamu di sini. Kayak gitu di sini. Jadi intinya di sini ya, kembali lagi, bagaimana sih kisah asmara kamu di sepanjang bulan April ya? Buat kamu yang pilih angka 3, kamu tuh galau aja di sini ya. Apalagi orang di masa lalu kembali hadir ya di kehidupan kamu. Nah, di sini kamu seolah tenggelam ya sama orang di masa lalu, berharap balikan sama orang di masa lalu. Wah, jangan ya, kalau saran dari aku. Dan saran dari kartu ini juga ya, kamu nggak boleh tenggelam sama orang di masa lalu, tapi kamu harus bangkit ya dengan mencoba cinta yang baru dengan orang yang baru di sini melalui hal-hal kecil. Sekali lagi yang tadi udah aku jelaskan lagi sekarang, contohnya misalnya melalui bersosialisasi ya, nggak selalu sendiri, tapi berkumpul sama teman-teman. Kali aja dia punya teman juga, nggak taunya jodoh gitu. Karena yang kulihat di sini ya, di bulan April ini kamu sering galau, sering menyendiri gitu ya di sini ya. Pokoknya intinya kamu sering galau lah di bulan April ini. Apalagi dia masuk lagi ke kehidupan kamu, dia makin galau, karena yang kulihat kamu masih cinta sama dia dan belum bisa move on sama dia ya. Yang kulihat demikian. Oke, aku rasa udah jelas sih, semuanya udah aku baca apa yang ada di sini. Jadi itu aja ya, karena udah jelas. Di sini kamu reading dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Ini kamu reading dengan Leo ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, buat kamu yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi, untuk personal reading silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Bye bye.